Kalau umpamanya Anda bisnis kuliner ya, Anda punya sebuah restoran, omset saya rendah ya. Apakah yakin masalah omset rendah itu karena ada masalah di bagian penjualan? Kalau kami sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengusaha kuliner se-Indonesia. Saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Saat ini akan membahas lebih dalam tentang bedanya mentor, konsultan, dan coach bisnis. Simak setelah ini. Oke, di sini kita membahas ya apa perbedaan antara mentor, konsultan, dan coach bisnis. Karena ternyata banyak orang yang menyamakan tiga profesi ini. Jadi kadang-kadang ini terbalik-balik. Mau ngomong tentang mentor, dia ngomong konsultan. Dia ngomong konsultan, ternyata itu adalah coach bisnis. Jadi kita akan membahas secara detail perbedaan dari tiga pekerjaan ini seperti apa. Jadi agar Anda pengusaha kuliner jangan sampai salah kaprah. Seperti kayak gitu. Pertama kita bahas tentang mentor terlebih dahulu. Sudah siap mungkin catatannya? Mentor. Mentor, orang yang disebut mentor atau mereka yang pantas disebut mentor adalah seseorang pengusaha yang sudah sukses. Jadi dia bisa mengajarkan pengusaha yang lebih muda atau pengusaha yang baru buka bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Karena di sini mereka punya pengalaman, mentor itu sudah punya pengalaman. Contoh, ada pengusaha ya, pengusaha kebab yang sudah sukses, dia sudah membuka bisnisnya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi di sini paling cocok pengusaha kebab yang sudah sukses ini memberikan mentoring ya, mementori pengusaha kebab yang baru mau buka. Jadi di sini adalah mentor hanya bisa memberikan masukan dari apa yang dulu pernah ia lakukan. Karena dia sudah mentor ini sudah pernah mengalaminya, pernah mengalami masalahnya, dan bisa menemukan solusinya. Seorang pengusaha memakai mentor adalah untuk mendapatkan inspirasi dan pengalaman dari beliaunya. Karena mentor ini, beliau ini, dia sudah sukses. Jadi kalau umpamanya pengusaha baru ingin belajar untuk bisa menjalankan bisnis, mungkin bisa bertanya atau mengangkat seorang mentor pada pengusaha yang sudah sukses. Itu kelebihannya, teman-teman. Bila memakai seorang mentor, kita akan membahas sekarang kekurangannya seperti apa. Masalahnya, ya, apakah semua masalah yang dihadapi mentor? Jadi istilahnya pada saat seorang mentor ini mementori pengusaha yang baru buka, apakah semua masalah yang dihadapi mentor ini yang dahulu saat dia mulai membuka bisnis, apakah sama persis dengan seorang menti? Menti itu maksudnya adalah istilah dari orang yang dimentori. Apakah sama pengusaha yang sudah pertama kali membuka bisnisnya 20 tahun yang lalu dengan pengusaha yang baru buka tahun ini? Apakah sama masalahnya? Itu perlu kita tanyakan, perlu digarisbawahi, karena perkembangan bisnis semakin kompleks ya, dan juga permasalahan bisnis juga semakin banyak, apalagi perkembangan ilmu bisnis. Jadi sangat beda cara menjalankan bisnis atau membuka bisnis pada saat 20 tahun yang lalu dengan membuka bisnis pada saat ini. Itu dari masalah yang dihadapi. Setelah itu, kekurangan seorang mentor ya, sering mentor sudah menetapkan harus memakai jalan ini, jalan yang sudah pernah saya lalui.
Jadi kalau umpamanya seorang mentor sudah menetapkan harus memakai jalan yang sama dengan sang mentor, karena alasannya jalan ini yang sudah dia lalui ini adalah jalan yang sudah terbukti berhasil. Jadi harus pakai jalan dari mentor ini. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Inggris biasanya adalah harus memilih my way. Maksudnya my way itu adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh mentornya, atau highway. Maksudnya highway ya udah, saya tidak mau mementori kalian karena kalian tidak mau memakai jalan yang sudah saya tetapkan. Jadi permasalahannya seperti kayak gitu. Biasanya mentor dia memfokuskan atau mengarahkan mentinya atau orang yang dimentori harus memakai jalan yang sudah dia lalui karena sudah terbukti berhasil. Padahal ya, kalau kita melihat ya dinamika bisnis, karakter pengusaha segala macam, sering terjadi cara sukses berbisnis yang telah dicontohkan mentor ternyata tidak cocok dengan karakter pengusaha yang dimentori. Contoh seperti kayak gini, seorang mentor mungkin karakternya adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu sering memimpin, mengarahkan, memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan bisnisnya. Karena pengusaha yang tipenya pemimpin, biasanya dia tidak bisa mengerjakan sendiri bisnisnya. Jadi harus ada tim atau karyawan yang mengerjakan hal-hal operasional kecil. Karena dia fokus untuk memimpin, mengarahkan bisnisnya harus diarahkan kemana. Bila seorang mentor dengan karakter seperti kayak gitu mempunyai seorang menti atau yang pengusaha yang dimentori adalah tipenya beda, bukan tipe pemimpin, tapi pengusaha yang dimentori ini tipenya mungkin adalah suka analisa, suka hal yang detail. Jadi di sini ada ketidakcocokan dengan karakter. Jadi seperti di slide sebelumnya ya, biasanya mentor sudah menetapkan harus pakai jalan ini karena jalan ini sudah terbukti sukses, sudah pernah saya lalui dan saya sukses seperti saat ini. Lah kalau umpamanya pengusaha yang sedang dimentori itu karakternya beda, ya bisa bisa tidak cocok gitu loh. Jadi biasanya akan terjadi pertentangan batin. Mentor saya mengarahkan seperti kayak gini, jalan ke sini. Tapi di batin saya tidak cocok karena karakternya sudah berbeda. Setiap pengusaha berbeda-beda sifat dan karakternya. Masing-masing punya karakter dan punya cara dan style tersendiri yang paling cocok dalam menjalankan bisnis kulinernya. Contoh, ada pengusaha, dia itu sangat pintar sekali berjualan. Tipe pengusahanya adalah tipe salesman. Dia pintar sekali untuk bertemu dengan orang, deal-deal bisnis segala macam. Dan juga ada pengusaha yang karakternya adalah dia berhati-hati. Jadi segala hal itu ditata rapi, berhati-hati, memperhitungkan resikonya. Jadi pengusaha ya, pengusaha apalagi pengusaha kuliner karakternya beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Jadi tidak pernah ada kata pengusaha kuliner ini pasti sifatnya pintar jualan semua. Nggak semuanya kayak gitu teman-teman. Ada pengusaha yang pintar jualan, ada pengusaha yang pintar mengarahkan karyawannya, ada pengusaha yang suka detail lihat data dan segala macam. Jadi beda-beda karakternya. Seperti tadi ya, kita sudah membahas tentang mentor, kelebihan dan kekurangannya seorang mentor. Setelah ini kita akan membahas konsultan itu bagaimana. Kalau menurut Anda apa bedanya? Mentor dengan konsultan. Atau mungkin Anda ini mengatakan sama aja. Itu cuma kata aja yang dibalik-balik gitu loh. Padahal sangat berbeda antara seorang mentor dengan konsultan. Kita akan membahas setelah ini.
konsultan adalah ahli dalam satu bidang. Contoh seperti kayak gini. Konsultan pemasaran. Anda kalau bisnis kuliner Anda bermasalah di pemasaran, Anda biasanya mendatangkan atau meng-hire seorang konsultan pemasaran. Bila bisnis kuliner Anda bermasalah di produksinya, bagaimana cara membuat produksi yang lebih efisien biayanya, Anda memanggil seorang konsultan produksi. Dan juga hal itu terjadi pada konsultan keuangan, konsultan pajak, konsultan SDM, dan lain-lain. Jadi konsultan itu adalah ahli dalam satu bidang saja. Tidak semua bidang. Karena dia fokus dalam bidangnya masing-masing. Konsultan ini hanya fokus menyelidiki masalah di bidangnya. Jadi akan sangat salah kalau umpamanya Anda bermasalah di keuangan, Anda memanggil seorang konsultan pemasaran gitu loh. Jadi kalau masalahnya di pemasaran, Anda meng-hire atau memanggil konsultan pemasaran. Dan sebaliknya kalau masalahnya di keuangan. Dan di sini ya, karena dia benar-benar fokus melihatnya di bidangnya saja. Bidang pemasaran atau bidang sosial media umpamanya. Jadi dia fokus untuk memperbaiki masalah di bidang sosial media saja, terutama masalah yang dilaporkan. Jadi contoh, sosial media saya bermasalah, kenapa follower saya sedikit umpamanya. Anda mendatangkan seorang konsultan sosial media. Jadi dia hanya fokus memperbaiki masalah yang dilaporkan oleh pengusaha yang menyewa mereka, yang mendatangkan mereka. Mereka tidak akan melihat, tidak akan mengecek masalah-masalah di luar yang dilaporkan. Seperti kayak gitu. Jeleknya konsultan ini ya, Anda bisa sangat benar-benar tergantung pada mereka. Karena konsultan itu adalah semuanya konsultan itu yang mengerjakan. Jadi contoh ada masalah keuangan. Konsultan keuangan ini benar-benar memperbaiki keuangan Anda, benar-benar dia yang mengerjakan sampai semua beres. Kadang-kadang terjadi pada saat konsultan datang memperbaiki masalah Anda, semuanya beres. Tapi kalau konsultan itu pergi, sudah selesai, masalah itu timbul lagi. Jadi kadang-kadang hal itu terjadi bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau tidak ada konsultan yang datang, masalah di perusahaan saya pasti tidak beres. Lah itu sangat berbahaya, teman-teman. Kalau Anda benar-benar sangat tergantung pada seorang konsultan. Sekarang kita membahas tentang bisnis coach ya, the coach business. Coach business itu bagaimana? Tadi kita sudah membahas mentor, konsultan. Lah coach business ini bagaimana? Karena pada saat ini ya banyak istilah-istilah coach bisnis, seorang coach. Jadi banyak orang yang sebenarnya cara membimbingnya atau cara membantu bisnis seorang pengusaha dengan cara konsultan atau mentor dipanggilnya coach bisnis gitu loh, dipanggilnya seorang coach. Jadi sangat salah kaprah sekali kalau umpamanya Anda tidak tahu bedanya antara ketiga profesi ini dan Anda menyamaratakan. Oke? Siap-siap ya, kita akan membahas tentang coach bisnis. Kami sudah pernah membuat video tentang coach bisnis. Jadi mungkin untuk sebagai tambahan referensi, Anda bisa menonton penjelasannya di video kami sebelumnya. Yaitu tentang judulnya adalah apa dan siapa coach bisnis itu. Jadi kita bahas lebih detail. Kalau kita bahas detail lagi dari awal, kayaknya waktunya panjang deh. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara pokoknya saja. Kalau umumnya lebih detail, Anda bisa melihat di video sebelumnya tentang apa dan siapa coach bisnis itu. Memang menerangkan tentang coach bisnis
bisa memakai pendekatan dari coach olahraga. Jadi biasanya coach ya, pelatih. Kalau pelatih itu biasanya dikaitkan oleh pelatih olahraga, pelatih sepak bola, pelatih tinju, pelatih bulu tangkis. Memang ada hubungannya, persamaannya antara coach bisnis dan coach olahraga. Tapi tetap ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Kita akan membahas di slide setelah ini. Coach bisnis, bedanya dari tadi mentor, konsultan, sekarang coach bisnis. Coach bisnis beda banget dengan konsultan. Kita tadi membahas ya, kalau umpamanya konsultan itu hanya fokus pada satu bidang saja. Konsultan pemasaran, konsultan keuangan, konsultan produksi. Jadi dia fokus memperbaiki di bidangnya saja dan juga fokus memperbaiki masalah yang dilaporkan. Kalau coach bisnis adalah coach bisnis menganalisa seluruh bagian bisnis Anda. Jadi seorang coach bisnis melihat bisnis itu seperti sebuah sebuah peta perusahaan yang dilihat dari atas. Jadi tidak hanya melihat tentang marketing saja atau umpamanya dari keuangan. Kita melihat dalam suatu bagian yang lengkap. Jadi bagaimana seperti ini melihat seorang dokter melihat aliran darah seluruh tubuh manusia. Jadi kita melihat semuanya. Gunanya buat apa sih? Ngapain sih capek-capek coach bisnis ini ngelihat semuanya? Padahal kadang-kadang di semua bagian ya, maksudnya bagian yang tidak dilaporkan, kadang-kadang tidak bermasalah gitu loh. Ngapain sih capek-capek, ngapain sih kepo banget coach bisnis ini untuk melihat semuanya? Bila Anda bertanya seperti kayak gitu dalam hati, kita akan menjawabnya setelah ini. Kami memperbaiki bagian bisnis yang dilaporkan atau tidak dilaporkan. Jadi kalau umumnya tadi ya seperti konsultan itu memperbaiki hanya pada tempat yang dilaporkan di sana ada masalah. Kalau kami melihat men-ronsen ya, istilah kami sebagai coach bisnis, kami melakukan ronsen semua bagian dalam bisnis. Jadi tidak hanya satu bagian aja. Dan kami memperbaiki bagian bisnis tidak hanya yang dilaporkan. Karena kebanyakan masalah yang dihadapi itu bukan cuma masalah satu tempat aja, tapi sebenarnya kompleks. Paham nggak maksud saya? Kalau Anda tidak paham, saya kasih contoh ya setelah ini. Contoh, bila pengusaha kuliner mengeluhkan, coach, omset saya rendah ya. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau umpamanya masalah omset rendah, kalau Anda mendatangkan seorang konsultan penjualan, dia hanya fokus memperbaiki di bagian penjualan saja. Paham ya? Kalau Anda meng-hire seorang konsultan, terutama masalahnya di omset yang rendah. Jadi di sini ada masalah di penjualan. Jadi Anda mendatangkan seorang konsultan penjualan. Jadi konsultan penjualan ini hanya menganalisa dan memperbaiki masalah di penjualan saja. Tapi apa benar kalau omsetnya itu rendah, masalahnya itu di penjualan? Menurut Anda bagaimana? Kalau umpamanya Anda bisnis kuliner ya, Anda punya sebuah restoran, omset saya rendah ya, apakah yakin masalah omset rendah itu karena ada masalah di bagian penjualan? Kalau kami sebagai coach bisnis, kami ngomong belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita bahas lain ya. Masalah omset rendah di bisnis kuliner. Belum tentu
karena tidak pandai berjualan atau tidak pakai sosial media yang lagi tren atau kekinian. Banyak kami lihat ya, kita cari segala macam, ada perusahaan atau pengusaha kuliner yang dia tuh pintar banget jualannya gitu. Atau dia selalu update memakai sosial media yang paling kekinian. Tapi ternyata omsetnya itu tidak bisa naik tinggi. Jadi naik sebentar jatuh, naik sebentar jatuh. Masalahnya di mana? Jadi di sini masalahnya ternyata bukan di penjualannya saja. Mungkin Anda berpendapat, oh kalau kayak gitu coach, masalahnya di produksi, masalahnya di produknya yang tidak bagus, tidak enak. Jadi makan promo pakai sosial media kekinian, mendatangkan orang banyak, setelah dimakan kok rasanya nggak enak. Jadi konsumen yang sudah membeli produknya merasakan rasanya tidak datang lagi. Memang bisa terjadi masalahnya ternyata di produknya, di produksinya. Yakin masalahnya di produksi? Bisa iya, bisa tidak. Belum tentu juga karena produknya yang kurang enak. Loh kok bisa coach? Biasanya kan kayak gitu. Ya itu bedanya. Cara melihat suatu masalah di perusahaan, kalau melihatnya itu dengan kacamata konsultan atau coach bisnis beda. Kalau coach bisnis melihat semuanya. Bila omset yang rendah, bisa juga karena salah dalam menentukan target pasar. Jadi contoh, Anda punya bisnis kuliner nasi goreng umpamanya. Kita sudah pernah bahas ya di video YouTube kami ya. Punya bisnis kuliner nasi goreng. Anda punya nasi goreng, spesialnya adalah nasi goreng ini harganya murah banget, porsinya banyak. Tapi karena Anda yakin dengan produknya itu benar-benar enak, Anda fokus menjualnya pada target pasar ini, orang kantoran. Karena Anda pengusaha kuliner dan juga bekerja di kantor. Jadi Anda memilih target pasar berjualan produk Anda ke teman-teman Anda kantor atau sesama relasi. Jadi target pasar Anda adalah target pasar orang kantoran. Padahal nasi goreng Anda terkenal porsinya banyak, harga murah. Jadi ada beda. Produk Anda seperti kayak gini, target pasarnya seperti kayak gitu. Jadi nggak bisa klop gitu loh. Jadi Anda mau berusaha menjual pada orang yang paling mudah Anda gapai, orang kantoran, ternyata di kacamata orang kantoran, produk Anda itu nggak bagus gitu loh. Nggak sesuai dengan mereka. Jadi omsetnya rendah, penjualannya rendah, bukan karena tidak pandai berjualan, karena Anda umpamanya pinter banget berjualan, karena Anda bekerja di bagian marketing umpamanya. Dan juga Anda suka pakai sosial media yang kekinian, selalu update teknologi terkini. Produknya juga enak. Tapi produk enak itu adalah produk enak bagi anak-anak mahasiswa. Karena produk Anda porsinya banyak, harga murah. Biasanya kadang-kadang pengusaha yang tidak pede ya, tentang produknya dijual dengan harga murah. Porsinya banyak. Jadi Anda menganggap, kalau makan porsinya banyak, harga murah, siapa yang nggak mau? Iya, itu kalau umpamanya, kalau Anda tawarkan ke anak mahasiswa. Mereka suka banget, gila-gilaan bisa makan. Dan akan menjadi pelanggan Anda. Tapi karena selama ini Anda fokusnya tidak pada target pasar mahasiswa, Anda fokusnya menawarkan pada target pasar orang kantoran, karena itu omset Anda rendah. Tapi apa karena itu aja? Tidak ada penyebab lain omset rendah di bisnis kuliner? Ya, karena bisa Anda salah dalam cara mengatur karyawan Anda atau tim Anda. Contoh, produk Anda benar-benar enak. Langsung Anda pintar berjualan, jadi bikin program, bikin promo,
bikin foto yang bagus, pakai sosial media yang bagus, yang keren, target pasarnya sudah pas, tapi karena Anda tidak pintar atau salah dalam mengatur karyawan Anda, pada saat ada konsumen datang, pelayanannya tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan konsumen. Kadang-kadang tidak ramah karyawan Anda, tim Anda tidak ramah. Jadi konsumen nyoba sekali, kok gini ya, pelayanannya kok kayak gini ya, atau mungkin juga restorannya kotor karena Anda jarang melihat tempat makan Anda karena Anda sibuk bekerja. Jadi omset rendah bisa juga karena Anda tidak benar dalam cara mengatur tim atau karyawan Anda. Dan juga penyebab-penyebab yang lain. Jadi kami lebih dari 5 tahun mengcoaching pengusaha kuliner se-Indonesia. Kami banyak sekali menemui masalah yang dilaporkan itu penyebabnya bukan dari bidang masalah itu, dari bidang lain gitu loh. Itu bedanya seorang konsultan yang hanya melihat dan memperbaiki masalah yang dia fokus di sana dengan seorang coach bisnis. Kalau coach bisnis melihat semuanya. Bagaimana caranya agar perusahaan bisa berjalan lancar. Kita harus benar-benar mengetahui hal-hal mana yang bermasalah, kita perbaiki di sana. Meskipun masalah itu dilaporkan atau enggak, kalau di sana ada problem. Menarik ya, kalau kita membahas tentang coach bisnis ya. Jadi mungkin sebelumnya Anda cuma mengetahui umpamanya omsetnya bermasalah, ya mungkin pengusahanya tidak pintar jualan. Atau omset bermasalah karena produknya tidak enak. Tapi ternyata banyak sekali penyebab yang menyebabkan omset itu bisa rendah. Oke, kita selanjutnya kita membahas. Jadi tujuan dari seorang coach bisnis dalam mengcoaching bisnis kuliner seperti apa tujuannya? Kita bahas setelah ini. Tujuan seorang coach bisnis mengcoaching bisnis kuliner Anda. Tujuannya adalah agar bisnis kuliner Anda menjadi perusahaan bisnis yang menguntungkan. Di sini ada tulisan ya yang warnanya berbeda, warna kuning adalah bisnis. Jadi perusahaan ini adalah benar-benar yakin perusahaan bisnis, bukan perusahaan sosial. Jadi kalau perusahaan sosial tujuannya memang untuk sosial, bukan mendapatkan keuntungan. Kalau perusahaan bisnis dibuat agar perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Paham ya? Bedanya perusahaan sosial sama perusahaan bisnis. Jadi kalau memang perusahaan Anda buat untuk menghasilkan keuntungan, jadi itu adalah perusahaan bisnis, bukan perusahaan sosial. Dan di sini adalah yang penting dari perusahaan bisnis ini adalah benar-benar yakin perusahaan ini menguntungkan, menghasilkan keuntungan. Karena banyak terjadi, saya meng-coaching banyak pengusaha atau pengusaha yang ikut seminar saya, tujuannya mendirikan bisnis ini, perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan. Tapi ternyata selama ini bertahun-tahun, perusahaan ini tidak bisa menghasilkan keuntungan. Jadi harus injek dana terus, setor modal terus. Karena bisnisnya bukan malah untung, tapi malah rugi. Jadi bagaimana perusahaan bisnis benar-benar menghasilkan keuntungan. Bukan malah rugi atau kerja bakti umpamanya. Kerja bakti itu cuma capek aja, tapi nggak menghasilkan keuntungan sama sekali. Jadi cuma capek aja gitu loh. Dan juga bagaimana bisnis kuliner Anda benar-benar bisa berjalan ya. Maksudnya berjalan lancar, dia berjalan. Dan
tingkat tertingginya adalah bisnis ini, bisnis kuliner Anda bisa berjalan tanpa kehadiran Anda sendiri. Jadi istilahnya autopilot. Contoh, saya pernah meng-coaching seorang pengusaha restoran. Sebelum saya coaching, dia itu mengeluh, "Coach, saya setiap hari pusing ngatur karyawan saya berantem, keluar masuk, kerjanya nggak bener, segala macam, dan lain-lain." Dari masalah keuntungan, karena dia pintar berjualan ya, dan juga produknya enak, dari keuntungan nggak masalah. Tapi dia capek, pengusaha kuliner ini capek. Setiap hari mikirin karyawannya terus gitu loh. Kok nggak bener-bener gitu loh. Setelah kami meng-coaching di sana ya, selama beberapa bulan, akhirnya setelah selesai coaching, dia bisa santai. Bisnis bener-bener bisa jalan sendiri. Jadi pekerjaannya dia saat ini adalah tidur siang atau nganter sekolah atau mengantar les anak-anaknya. Karena bisnisnya benar-benar bisa autopilot, bisa berjalan sendiri, menghasilkan keuntungan sendiri. Bahkan saya pernah melihat di WhatsApp, status WhatsApp-nya beliau beberapa tahun yang lalu ya, sebelum corona. Dia lagi main ski di Korea. Karena bisnisnya sudah bisa ditinggal gitu loh. Jadi Anda pingin seperti kayak gitu enggak? Bisnis Anda, bisnis kuliner Anda bisa jalan sendiri, ownernya atau Anda bisa jalan-jalan kemana-mana. Bagaimana? Menarik ya? Oke, setelah Anda tahu bedanya mentor, konsultan, dan coach bisnis. Jadi tiga kata ini atau tiga pekerjaan ini cara bekerjanya beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi jangan sampai salah arti atau salah kamar gitu loh. Anda ngomong dia itu konsultan, ngomongin coach bisnis gitu loh, atau sebaliknya. Jadi Anda sudah paham ya bagaimana tentang coach bisnis bersama dengan bagaimana mentor dan konsultan. Jadi saya, Inno Coach Bisnis Kuliner, izinkan saya sebagai seorang coach bisnis ya, membantu bisnis Anda agar bisa naik ke level yang lebih tinggi. Seperti kayak gitu. Karena itu adalah tujuan kami, bagaimana pengusaha yang kami coaching harus bisa lebih sukses lagi dari sebelumnya. Oke, hal apa yang Anda dapat dari pembahasan kali ini tentang bedanya mentor, konsultan, dan coach bisnis? Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat dalam Anda menjalankan bisnis kuliner Anda, dan juga bisa sangat bermanfaat dalam Anda memilih Anda butuh dibantu yang mana nih. Kalau Anda membutuhkan coach bisnis, saya siap dengan tangan terbuka untuk membantu bisnis kuliner Anda. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga yang kita bahas benar-benar bermanfaat untuk progres bisnis kuliner Anda lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga Allah selalu membantu kita dalam setiap langkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.